India telah menerapkan Undang-Undang Amandemen Kewarganegaraan yang kontroversial dan banyak dikritik karena mengecualikan umat Islam. Kekhawatiran komunitas minoritas di bawah pemerintahan nasionalis Hindu pimpinan Perdana Menteri Narendra Modi menjadi sangat besar. Ditakutkan keberadaan mereka terancam dan tak terlindungi. Lantas, apa tujuan Narendra Modi menerapkan undang-undang ini di India? Apa hal-hal buruk yang bisa terjadi dengan diterapkannya undang-undang kontroversial ini? This is the true story of it. Dilansir Associated Press, undang-undang baru tersebut diumumkan pada Senin, 11 Maret 2024. Undang-undang ini menetapkan ujian agama bagi para migran dari setiap agama besar di Asia Selatan selain Islam. Kritikus berpendapat bahwa undang-undang tersebut adalah bukti lebih lanjut bahwa pemerintahan Modi sedang mencoba mengubah negara tersebut menjadi negara Hindu dan meminggirkan 200 juta umat Islam di negara tersebut. Undang-Undang Amandemen Kewarganegaraan memberikan jalur cepat menuju naturalisasi bagi umat Hindu, Parsi, Sikh, Buddha, Jain, dan Kristen yang melarikan diri ke India yang mayoritas penduduknya Hindu dari Afghanistan, Bangladesh, dan Pakistan sebelum 31 Desember 2014. Undang-undang tersebut mengecualikan warga Muslim, yang merupakan mayoritas di ketiga negara tersebut. Undang-undang ini juga mengubah undang-undang lama, yang mencegah migran ilegal menjadi warga negara India, dan menandai pertama kalinya India, sebuah negara sekuler dengan populasi beragama yang beragam, menetapkan kriteria agama untuk mendapatkan kewarganegaraan. The best way for me to explain that is the line, Nafrat ke bazaar mein mohabbat ki dukaan. That is the best way I can say it, which is that it is felt most strongly by the Muslim community, okay, because it is done most directly to them. But in fact, it is being done to all minorities. I can guarantee you that the same way you are feeling attacked, I can guarantee you my Sikh brothers are feeling the same thing. I can guarantee you my Christian brothers are feeling the same, sisters are feeling the same thing, right? I can guarantee you the Dalit community is feeling the same thing, tribal community is feeling the same thing, right? In fact, anybody who is poor in India today, right, when he looks at the extreme wealth that a limited number of people have, in some way he feels the same thing that you feel, that what is going on? How is it that these 5 people have lakhs of crores and I have nothing to eat, right? So you feel it most because it is directed at you most aggressively. But it is a phenomena that is taking place against everybody in India, right? And you cannot cut hatred with hatred. It's impossible, right? You know that. You can only cut hatred with love and affection. And I was surprised at how easy it was to erase hatred in India. I was shocked. I didn't imagine that भाई इधर से उधर चलने से इतना असर पड़ेगा. I didn't imagine it. Right? Indian people, as you yourself have said, they don't believe in this stuff. They don't believe in hating each other. They don't believe in killing each other. This is a small group of people who have got control of the system, who've got control of the media, and who are fully supported by, big money. Right? But this is not the large mass of Indian people. I can guarantee you, I walked from Kanyakumari to Kashmir. I can guarantee you there are more people who believe in love and affection than hatred. Millions and millions more. So don't be pessimistic. Also, I'd like to point out another thing. This happens periodically in India. What is happening, for example, to the Muslim community in India today happened to the Dalit community in the 80s.
If you went to UP in the 80s, the Dalit community, what is happening with the Muslims was happening with the Dalits there. So periodically this type of stuff happens and we have to challenge it, we have to fight it, and we have to fight it with affection, not fight it with hatred. We will do that. Pemerintah India mengatakan mereka yang memenuhi syarat dapat mengajukan permohonan kewarganegaraan India melalui portal online. Penerapan undang-undang tersebut telah menjadi salah satu janji penting dalam jajak pendapat Partai Bharatiya Janata yang dipimpin Modi menjelang pemilihan umum, yang dijadwalkan akan diadakan pada bulan Mei. Pemerintahan Modi telah menepis anggapan bahwa undang-undang tersebut diskriminatif dan membelanya sebagai tindakan kemanusiaan. Mereka berpendapat bahwa undang-undang tersebut hanya dimaksudkan untuk memberikan kewarganegaraan kepada kelompok agama minoritas yang melarikan diri dari penganiayaan dan tidak akan digunakan terhadap warga negara India. My government will not allow any religious group belonging to the majority or the minority to incite hatred against others overtly or covertly. Mine will be a government that gives equal respect to all religions. My government will ensure that there is complete freedom of faith and that everyone has the undeniable right to retain or adopt the religion of his or her choice without coercion. Undang-undang tersebut disetujui oleh Parlemen India pada 2019, namun pemerintahan Modi menunda penerapannya setelah protes mematikan terjadi di New Delhi dan tempat lain. Puluhan orang tewas selama bentrokan berhari-hari. Protes nasional pada 2019 menarik orang-orang dari semua agama yang mengatakan undang-undang tersebut melemahkan fondasi India sebagai negara sekuler. Umat Islam khususnya khawatir bahwa pemerintah dapat menggunakan undang-undang tersebut yang dikombinasikan dengan usulan pendaftaran warga negara untuk meminggirkan mereka. Daftar warga negara nasional adalah bagian dari upaya pemerintah Modi untuk mengidentifikasi dan menyingkirkan orang-orang yang diklaim datang ke India secara ilegal. Pendaftaran tersebut baru diterapkan di negara bagian Assam di bagian utara, namun Partai Modi berjanji akan meluncurkan program verifikasi kewarganegaraan serupa secara nasional. Kritikus dan kelompok Muslim mengatakan undang-undang kewarganegaraan baru ini akan membantu melindungi non-Muslim yang tidak termasuk dalam daftar. Sementara umat Islam bisa menghadapi ancaman deportasi atau penahanan. Pengawas hak asasi manusia Amnesty India mengatakan undang-undang tersebut melegitimasi diskriminasi berdasarkan agama. India adalah rumah bagi 200 juta Muslim yang merupakan kelompok minoritas besar di negara berpenduduk lebih dari 1,4 miliar orang. Mereka tersebar di hampir seluruh wilayah India dan telah menjadi sasaran serangkaian serangan yang terjadi sejak Modi pertama kali mengambil alih kekuasaan pada tahun 2014. Puluhan warga Muslim digantung oleh massa Hindu atas tuduhan memakan daging sapi atau menyelundupkan sapi, hewan yang dianggap suci bagi umat Hindu. Bisnis-bisnis Muslim telah diboikot, lingkungan sekitar mereka telah dibuldoser dan tempat-tempat ibadah dibakar. Beberapa seruan terbuka telah dibuat atas genosida yang mereka lakukan. Kritikus mengatakan sikap diam Modi atas kekerasan anti-Muslim telah menguatkan sebagian pendukungnya yang paling ekstrim dan memungkinkan lebih banyak ujaran kebencian terhadap Muslim. Modi juga makin mencampur adukan agama dengan politik dalam formula yang sangat diterima oleh mayoritas penduduk India yang beragama Hindu. Pada Januari, ia membuka sebuah kuil Hindu di lokasi sebuah masjid yang dibongkar di kota Ayodhya Utara, memenuhi janji nasionalis Hindu yang telah lama dipegang partainya. Nah, bagaimana menurut kalian? Semoga umat Islam di sana mendapatkan haknya sebagai warga negara, dan semoga semua umat beragama di India merasakan dan dapat memelihara kerukunan. Demikianlah video kali ini, semoga bisa bermanfaat. Insya Allah kita jumpa lagi di video berikutnya.